Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita pesan puji dan syukur senantiasa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat kemudian menghirup napas pada hari ini, serta diberikan rezeki dan umur yang panjang hingga hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang beneran. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi media pembelajaran. Jadi saya harap teman-teman tetap memperhatikan dan saya harap kita bisa berdiskusi secara dialog, diskusi dua arah. Oke, jangan sampai saya sendiri bicara di sini, artinya itu kan bukan diskusi kan, itu bukan dialog, artinya itu monolog, artinya diskusi satu arah. Padahal kita di sini atau saya di sini berdiri bukan sebagai yang paling benar di antara semuanya. Ada itu yang salahku. Cuman mungkin saya lebih dulu berdiri di sini, makanya saya menyampaikan kepada teman-teman. Pun kalau ada teman-teman ketahui kemudian tidak saya ketahui, silakan dikoreksi ya. Oke, jadi media pembelajaran adalah, ada yang tahu? Oke, media pembelajaran perlu kita maknai dulu satu-satu ya. Kita maknai dari media dulu. Jadi media itu adalah kita bisa mengartikannya bermacam-macam. Ada yang bilang wadah, ada yang bilang tempat, ada yang bilang ada yang bilang tempat pusat, macam-macam. Nah, di sini perlu kita pahami bersama bahwa media itu adalah sebuah alat, bisa juga wadah untuk kemudian mendapatkan sebuah informasi. Itulah dibilang media tuh. Itu secara garis besarnya. Nah, kemudian kita tindak ke pembelajaran. Kita ambil sebuah kata dari pembelajaran itu sendiri, yang mana kata itu adalah belajar. Nah, belajar adalah sebuah, kalau teman-teman pernah dengar dan mungkin teman-teman bisa pahami, belajar adalah sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Tuh, makanya ketika teman-teman melalui sebuah proses yang namanya dari tidak tahu kemudian menjadi tahu, itulah teman-teman melalui proses yang namanya belajar. Lantas kemudian apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah sebuah tingkatan atas dari kemudian belajar, dari proses pengimplementasian dari belajar itu sendiri. Contoh pembelajaran, ketika teman-teman sudah mengetahui sesuatu hal, sudah mempelajari sesuatu hal, kemudian teman-teman mengkaji dan mengimplementasikannya, itulah namanya pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah tentang kita mengkaji dan mengimplementasikan. Lantas kemudian kita menggabungkan media dan pembelajaran. Jadi media pembelajaran, wadah atau alat pembelajaran adalah penyampaian kembali atau kajian, itu dikaji kembali, atau proses tingkat atas daripada belajar itu sendiri. Jadi bisa kita definisikan, bisa kita bataskan bahwa media pembelajaran adalah sebuah wadah, sebuah alat untuk kemudian melakukan proses pembelajaran, yang mana itu akan memudahkan untuk para kaum intelektual untuk lebih mudah memahami, mencerna, ataupun lebih menangkap apa maksud dari apa yang dipelajari. Ya, itulah mungkin definisi dari media pembelajaran. Kemudian timbul pertanyaan, kapankah digunakan itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran punya banyak tempat teman-teman, punya banyak sekali ruang di dalam sebuah mata pelajaran. Dia bersifat universal. Karena itulah sebabnya
media pembelajaran ini bisa dikatakan menjadi landasan dari media pembelajaran landasan dari semua landasan dari semua apapun yang kita mau mulai materi. Landasan kita itu ya media pembelajaran, karena dari media pembelajaran kita tahu wadah-wadah apa saja, alat-alat apa saja, proses-proses apa saja yang akan kita lalui untuk melalui proses media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kerat kaitannya dengan kurikulum. Ya, kita tahu lah kurikulum pendidikan kita terus berubah, tapi media pembelajaran ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kurikulum apapun itu, karena media pembelajaran membatasi dan menjelaskan apapun yang kemudian menjadi kekeliruan di kurikulum tersebut. Oke, saya sedikit menggambarkan lagi ya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada, kita butuh wadah untuk mendukung apa yang kemudian kita lakukan. Contohnya, ketika saya mau makan, kemudian saya tidak mau pakai sendok, maka tentunya tidak mau pakai tangan, tentunya saya akan mengambil yang namanya alat bantu. Alat bantu itulah yang namanya media. Media bisa mencakup semuanya. Entah itu fungsinya, cara kerjanya, media bisa semua. Nah, contoh tadi yang saya berikan, ketika saya mau makan kemudian saya tidak mau pakai tangan, maka media yang saya butuhkan adalah sendok. Itu akan membantu saya untuk kemudian makan tanpa menggunakan tangan langsung ke apa yang saya makan. Oke, itu mungkin contoh singkat dan mungkin definisi singkat terkait media pembelajaran yang saya jelaskan hari ini. Jadi sangat banyak aspek dari media pembelajaran itu sendiri, dan itu sangat penting untuk kemudian kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran itu adalah proses pengimplementasian dari proses belajar, yang mana kemudian belajar itu adalah dari proses tidak tahu menjadi tahu, yang kemudian menghindarkan kita daripada kemudian kebuntuan pemikiran, sehingga kita memperoleh hasil yang absolut, artinya kebenaran yang nyata tuh. Artinya kalau kita mau cari kebenaran itu, kita harus kembali pada definisi kebenaran itu sendiri, bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realita. Ketika ide kita dan realita kita sesuai, maka itulah disebut kebenaran. Tapi ketika apa yang kita kuasai kemudian tidak berkaitan atau tidak terlihat langsung di realita, maka itu belum kebenaran dan itu mau dicari. Makanya kebenaran itu bisa dicari di proses belajar, proses dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, mungkin itu saja saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai media pembelajaran. Lain kali kalau ada waktu kita kaji sama-sama lagi, kita belajarkan sama-sama lagi, kita proses pembelajaran lagi. Akhir kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.